ini di dalam gerhana matahari mengajarkan 3 musibah yang paling besar yang akan dialami oleh manusia. Pak, corona ini cetek. Corona, COVID ini masih sebuah hipotesis. Ya. Kalau ada orang yang tidak percaya pada COVID atau corona, tidak perlu kita komentari apa-apa. Jangankan terhadap corona sebuah virus, terhadap Tuhan saja ada orang yang tidak percaya. Masa orang yang tidak percaya pada Tuhan saja dibiarkan, Pak? Makanya jalmi anu teu percaya karena COVID ku urang diamek, biarkan saja. Kenapa? Manusia itu sudah berbagai, ataupun manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai konsep keyakinan yang berbeda-beda. Ada orang yang percaya penuh adanya Tuhan, ada orang yang dia 50-50, itu adalah orang musyrik, orang ateis sama sekali tidak percaya Tuhan. Malahan ada yang lebih liberal lagi, yaitu apa? Firaun, bukan percaya atau tidak percaya Tuhan. Firaun mengaku dirinya pangeran. Di dunia aya nu kieu hirupa nya. Kemudian ada juga yang dia tidak percaya sama ataupun yang percaya. Ada yang tidak percaya, ada yang antara percaya dan tidak. Orang musyrik kan percaya dan tidak. Engkau percaya ke Allah, tapi percaya keneh ka dia, kan eta teh jalmi musyrik. Lalu ada orang yang dia tidak percaya pada virus, biarkan aja. Pada Tuhan saja ada 3 kelompok, apalagi terhadap hipotesis. Karena kan ini hipotesis. Mau ada yang percaya mau tidak ya silakan aja, Pak ya. Kenapa? Nih urang teh sigana teh muni ngotot. Siga kudu percaya we kabehanana kana Covid deh. Kenapa? Karena biarkan begini aja manusia. Yang penting kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konon virus ini dari ataupun itu bersumber dari negara yang tidak percaya Tuhan. Ya. Itu bersumber dari negara yang mayoritas komunis, yang mereka tidak percaya pada Tuhan sebagian besarnya, tapi virus dipercaya. Ini yang disebut paradok teologis yang seperti ini. Artinya, ari penyakit dipercaya, ari pangeranana henteu. Ya. Berarti kita tidak perlu terkecoh, Pak. Kenapa? Kita biarkan biasa saja. Kenapa? Karena sesuatu itu sudah ada dalam izin Allah. Anu ieu teh urang teh paranoid ieu teh, Pak. Haben we di bibi atau diberi ku kasieun. Makanya Imam Asy'uti beliau mengatakan dalam kitabnya menyusun 850 halaman tentang virus, tentang ataupun tentang khobais. Beliau menyatakan bahwa ternyata paling cepat perpindahan virus itu dari pikiran. Wa asyaddul fikriyah tanzilul bala wa tanzilul khobais. Ternyata perpindahan virus lebih cepat dari pikiran manusia. Dia eta mah, Pak. Nya. Karena wios berada beda kisah etiknya. Kenapa? Itu kudu percaya kabehanana. Ya, apa yang saya ceramahkan kan tidak harus dipercaya selama kita ini atau selama yang benarnya ambil, yang tidaknya mungkin kita sharing. Kenapa? Karena ini hipotesis. Namanya juga hipotesis. Tetapi ada yang bukan sebuah hipotesa. Ini adalah sebuah wahyu. Kalau wahyu 100% benar. Kalau hipotesis tidak akan 100% benar. Makanya betul kan ada orang yang sudah divaksin masih bisa positif. Kenapa? Hipotesis namanya. Kalau hipotesis jangan dipercayai 100%. Kenapa? Karena yang 100% itu wahyu. Ini kan ikhtiar saja, Pak. Ikhtiar saja. Ibu, bapak pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ikhtiar eta mah. Kenapa? Itu hanya ikhtiar insaniah. Ada ikhtiar ilahiyah yang lebih dari itu. Apa? Kita harus meyakini ada 3 musibah yang paling berat yang akan dialami oleh manusia. Dan inilah yang oleh Allah diulang-ulang di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Nuksonil umur. Apabila manusia itu dikurangi umurnya, tayata musibah nupang badagna mah. Ya. Di mana orang ungadin dan dikurangan umurna. Kalau bapak ibu sekarang 59 tahun, pada masuk tahun ini itu sudah berkurang jatahnya di hadapan Allah. Bukan ya, emang atau kuantitas bertambah, tapi jatah itu dikurangi oleh Allah. Mungkin kalau kita usianya 70 tahun, jadi kalau kita 59 tinggal 11 tahun lagi, Pak. Eta ge lamun apal umur orang teh sabaraha tahun akhirna. Lamun teu apal anger we goib nya. Hanas geus diseweb 3 kali arpek teh ngajungkel kabehanana, ya. Karena kita tidak tahu, Pak. Umur manusia tidak tahu. Hasil swab juga tidak menentukan bahwa dia itu akan mati atau tidak. Buktinya orang-orang yang naik pesawat Sriwijaya Air itu hasil swab, yang nanggalan hasil swab. Tapi ternyata kata Allah, waktumu, umurmu sudah selesai. Maka aku panggil usiamu dalam usia yang mungkin menurut prediksi manusia itu masih panjang usianya. Begitulah cara berpikir logika ilahiyah. Tapi kalau kita cara berpikirnya insaniah,
itu terlalu lelah, Pak. Ibu bapak lelah. Orang yang banyak penyakit itu belum tentu dia itu usianya pendek. Malahan ada orang yang penyakitnya komplikasi, didoain oleh anaknya karena komplikasi, malahan budak dan numaraot heula. Karena kita tidak tahu begitu. Siapa yang sebetulnya akan lebih mendahului dirinya? Dan bapak-bapak, ibu-ibu, inilah salah satu musibah yang paling Allah sampaikan seulang-ulang oleh Allah. 58 kali Allah mengulang-ulang umur manusia. Artinya, aku ambil jatahmu, maka otomatis mengurangi kehidupan Anda di dunia. Musibah yang paling besar yang pertama adalah umur kita selalu berkurang setiap hari.